Tatapan mata Wang Lin tiba-tiba menyempit. Matanya langsung melirik ke tas penyimpanan yang tergantung di pinggangnya. Dengan cepat, dia membelah sebagian dari indera keilahiannya dan menelusuri isi tas itu. Dan benar saja, gulungan misterius yang dulu ia temukan di wilayah Suzaku telah terbuka dengan sendirinya. Dari gulungan itu memancar cahaya ungu yang pekat, memunculkan bayangan samar seorang wanita. Sosok wanita itu begitu mempesona, namun punggungnya membelakangi Wang Lin. Dia terus berbisik lirih. Hanya satu kata yang terucap, "Turun." Wang Lin langsung mengenali siluet itu. Ia telah melihatnya sebelumnya di Suzaku, ketika binatang buas mengamuk akibat ulah leluhur ketiga. Saat itu, gulungan ini mengaktifkan dirinya dan sosok wanita itu berhasil menaklukkan binatang tersebut hanya dengan kemunculannya. Namun, seaneh dan sekuat apapun gulungan itu, Wang Lin tak pernah bisa mengendalikannya. Dia hanya mampu meninggalkan jejak tanpa benar-benar menguasainya. Bahkan saat ia telah menembus tahap ascendant dan mencobanya lagi di suku pemurnian jiwa, hasilnya tetap nihil. Dan sekarang, gulungan itu bangkit lagi. Wang Lin mencoba berkomunikasi lewat indera ilahi dan bertanya, "Turun ke lubang ini." Namun jawaban yang ia terima hanya suara yang sama, pelan dan menghantui. "Turunlah." Dia menatap ke bawah. Lubang itu dalam dan gelap gulita, seolah tak berdasar. Namun sebelum sempat mengambil keputusan, suara Zoe memecah keheningan dari depan sana. "Hati-hati, ada kekuatan misterius di dalam lubang itu. Jika kehendak seseorang lemah, dia akan jatuh tanpa bisa kembali," ucap Zoe. Zoe memperingatkan lagi, "Jangan melihat ke dalamnya terlalu lama. Ayo terus terbang." Wang Lin pun mengejar, tapi pikirannya tak bisa lepas dari pertanyaan. Apa sebenarnya hubungan gulungan itu dengan lubang ini? Mereka menyusuri koridor panjang, dan dalam waktu yang tak diketahui, mereka akhirnya tiba di bagian timur lorong. Tiba-tiba, lubang yang selama ini dia mulai memancarkan kabut ungu, tebal dan menyelimuti segalanya. Suara Zoe kini terdengar samar, seperti gaung di antara kabut. Wang Lin menajamkan indera, kabut ini bukan kabut biasa. Dia membatasi jangkauan indera keilahian hingga kurang dari 30 kaki. Bahkan penglihatannya pun terdistorsi. Anehnya, meski daya hisap dari lubang menguat, kabut itu tetap tak berpengaruh. Tak lama, kilatan pedang menembus kabut. Pedang surgawi milik Zoe terbang mendekat dan berputar mengelilingi Wang Lin, menandakan bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. "Naiklah, aku akan membawamu. Kabut ini terlalu berbahaya untuk kekuatanmu saat ini," pesan Zoe melalui indera ilahi. Tanpa ragu, Wang Lin melangkah ke atas pedang itu. Tubuhnya langsung dialiri energi spiritual surgawi. Zoe membimbingnya agar menstabilkan aliran energi dan membentuk pelindung dari spiritual surgawi dan kekuatan pedang. Seketika, layar cahaya terbentuk, menembus kabut dan membuka jalur seperti tangan raksasa yang membelah samudera kabut. Pedang surgawi melesat ke depan, membawa Wang Lin menembus lautan ungu. Kecepatan mereka sungguh luar biasa, membuat kabut tampak seperti naga-naga ungu yang melesat di tepi pandangan. Pedang melesat naik, lalu mulai berputar membentuk spiral. Wang Lin hampir terlempar, namun dia bertahan dengan menyalurkan energi spiritual. "Aku akan ngebut sekarang, bersiaplah," Zoe memperingatkan. Dan benar saja, pedang melesat lebih cepat dari kilat, hampir seperti teleportasi. Wang Lin seolah diseret melewati 100.000 gunung dalam satu nafas. Angin, tekanan, dan getaran menyatu, membuat layar langit tampak terdistorsi. Di tengah perjalanan itu, muncul kekuatan hisap hebat dari lubang dalam di bawah sana. Kabut ungu pun tersedot ke dalamnya, membentuk pusaran yang menelan segalanya. Bebatuan di dinding pun tercabut dan menghilang ke dalam lubang. Dari kejauhan, sebuah pedang emas besar tertancap di dinding koridor dan bergetar hebat. Pedang itu perlahan terlepas dan mulai tersedot masuk. Zoe langsung berbalik, melesat ke arah pedang itu. Wang Lin mengenali pedang besar itu dan senjata itu sangat familiar. Tanpa pikir panjang, dia ikut bereaksi. Saat dia menggenggam pedang itu, kekuatan hisap dari lubang seolah langsung mengikat tubuhnya. Dia hampir jatuh dari pedang surgawi. Namun di saat kritis, Wang Lin menenangkan diri dan memanggil kekuatannya. Sungai dunia bawah muncul, berputar mengelilinginya dan menciptakan pusaran perlindungan. Tarikan itu pun melemah. Sedikit demi sedikit, Wang Lin menarik kembali pedang besar itu. Tiba-tiba, mantra pedang bergema dari Zoe. Sebuah raungan yang mengguncang lorong. Pedang itu bersinar, perlahan tapi pasti. Wang Lin berhasil mengangkat pedang itu. Emas yang menutupi pedang terlepas, memperlihatkan warna hitam pekat dari bilah aslinya. Permata di gagang pedang hancur dan ikut tersedot ke dalam lubang. Dengan kekuatan gabungan, Zoe mendorong pedang surgawi ke atas. Sementara Wang Lin menahan tarikan lubang dan menguatkan pusaran sungainya.
Urat-urat di wajahnya menegang, tubuhnya bergetar oleh tekanan. Namun matanya bersinar penuh tekad, dia tak akan melepaskannya. Pedang ini harus selamat. Pada saat ini angin sepoi-sepoi berhembus pelan, membuat rerumputan di padang itu bergoyang tenang. Seperti ombak kecil di lautan hijau, dua sosok berdiri di tengah padang itu, seorang pria dan seorang wanita. Pakaian mereka juga melambai ringan oleh angin. Di mata pria itu terpantul kekaguman yang dalam saat dia memandangi tanah. Senyum tipis tersungging di wajahnya. Pembatasan ini mengandung jejak teknik kuno. Bahkan, ada sedikit unsur pembatasan surgawi. Menarik sekali. Wanita di sisinya merapikan rambut yang tergerai di dekat telinga. Pandangannya menyapu tanah yang sama. Dia mengangguk pelan, suaranya lembut. Teknik kunonya memang rapi. Tapi bagian pembatasan surgawi terlihat agak kasar. Sepertinya orang ini baru saja mempelajari dasar-dasarnya. Sang pria, Wang Wei, tertawa ringan. Sepertinya ini warisan dari kultivator kuno. Kemahiran seperti ini tak mungkin dicapai tanpa pengalaman 10.000 tahun. Namun wanita itu, Chuan menggeleng pelan. Kau belum melihat orangnya langsung. Jangan buru-buru menyimpulkan. Wang Wei tersenyum lebih lebar. Ada nada menggoda dalam suaranya. Chuan kau sedang menguji suamimu ya? Bagaimana kalau kita bertaruh? Kalau orang itu belum berkultivasi selama 10.000 tahun, aku kalah. Chuan tersenyum lembut, memandang suaminya dengan kasih. Hah, Wang Wei yang mengaku bisa membaca semua pembatasan surgawi, tertarik hanya karena trik sederhana ini. Jangan meremehkannya. Wang Wei menggeleng serius. Batasan ini tersembunyi dengan cermat. Tidak membunuh, tidak menyerang, hanya memperingatkan si pembuat jika batasannya dilanggar. Lihat baik-baik rumput itu. Dia menunjuk pada satu titik di padang. Rumput bergoyang lembut tertiup angin. Tampak tak ada yang aneh, tapi satu batang rumput berbeda. Tampaknya biasa, tapi sebenarnya rumput itu menyimpan jebakan cerdik. Jelas Wang Wei. Dia mengangkat tangannya dan seluruh rumput tertekan ke tanah, kecuali satu bila yang tetap bergoyang. Batasan ini ditempatkan dalam objek, bukan di udara. Ini tingkat menengah. Tapi perhatikan rumput ini dengan seksama. Chuan menatap dengan seksama, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Ada kepalsuan di balik kebenaran. Wang Wei mengangguk penuh kepuasan. Dia mencabut rumput itu. Cairannya bukan asli. Dengan satu usapan jari, cairan dalam rumput itu keluar dan berubah dari hijau menjadi kuning. Setetes cairan biru muncul, bening dan penuh dengan batasan yang berkedip di dalamnya. Lebih dari 1.000 dan semuanya saling terhubung. Luar biasa. Fisik Wang Wei. Kepiawaian seperti ini bukan sekedar bakat, tapi hasil dari pengalaman. Dari hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, dari pemahaman akan Dao. Ini bukan sekedar teknik, ini seni. Chuan menatapnya dengan mata hangat, tapi aku tetap yakin, orang itu belum mencapai 10.000 tahun. Wang Wei menatap Chuan dengan lembut. Kalau begitu, kita tunggu saja dan lihat. Sambil menunggu munculnya Grid, Chuan tersenyum penuh rasa ingin tahu. Apa menurutmu dia akan melawan? Atau menyerah begitu saja saat melihat kita? Dia tak akan berani. Jawab Wang Wei tenang tanpa sedikit pun nada mengancam. Di tempat lain, di kedalaman Tide Abyss, Wang Li melesat di atas pedang surgawi Zoe menuju pintu keluar dari negeri api. Beberapa hari telah berlalu sejak dia menembus lorong bawah tanah. Tinggal sedikit lagi hingga mereka benar-benar keluar. Namun, saat hampir mencapai celah terakhir, pedang Zoe melambat. Ada yang aneh Wang Lin. Suara Zoe terdengar dalam benaknya. Di depan ada kabut ungu pekat. Aku mendeteksi beberapa kultivator terjebak di dalamnya. Tetapi anehnya, indera pedangku tak bisa menembus kabut itu. Wang Lin menyipitkan mata. Murong Su dan dua wanita yang bersamanya belum terlihat sepanjang perjalanan. Mungkinkah mereka di sana? Saat Wang Lin dan Zoe berhenti, dari balik kabut ungu yang menyelimuti celah, muncul gerombolan nyamuk raksasa. Makhluk-makhluk itu bukan nyamuk biasa. Mata mereka merah menyala, penuh kelaparan dan kebuasan. Suara dengung dari sayap mereka menggema menakutkan, walau tertahan oleh tekanan kuat dari atas. Perut mereka datar, tanda lapar yang ekstrim. Namun mulut panjang mereka tajam dan dingin seperti belati, mencerminkan ancaman mematikan. Beberapa di antara mereka berwarna abu-abu, dengan bulu kaku seperti duri menyelimuti tubuh mereka. Mereka mengelilingi kabut ungu, tak berani masuk terlalu dalam. Seakan menyadari sesuatu yang bahkan mereka tak kuasai. Tekanan yang mereka pancarkan semakin menindas, dan suasana menjadi mencekam. Di dinding sekitar, bercak darah kering dan potongan kain berceceran, menyimpan kisah pertempuran yang sudah terjadi. Di tengah kawanan, mulut-mulut tajam itu saling berbenturan, menimbulkan percikan api.
Kadang mereka hampir saling menerkam seolah tak hanya kelaparan tapi juga kegilaan. Dan dari dalam kabut itu, sesuatu sedang menunggu untuk terungkap. Pada saat ini kabut ungu yang tebal menggantung sunyi di dalam Tide Abyss, membentuk penghalang misterius yang seolah memisahkan dunia luar dengan rahasia di dalamnya. Di tengah kabut itu, sepasang mata perlahan terbuka. Mata itu milik Grid, sosok misterius dengan ambisi yang menggelora. Tatapan dingin terpancar dari matanya, menyembunyikan kebanggaan dan perhitungan yang rumit. Binatang iblis ini memang kuat, tapi dengan 7 jarum ajaibku, ia tak akan bisa kabur. Pikirnya dalam hati, jika aku bisa mengendalikan Raja Nyamuk ini, aku akan menguasai seluruh kelompoknya. Bahkan jika Ling Tianhao sendiri datang, aku punya cara untuk menghadapinya. Grid tak datang ke Tide Abyss tanpa rencana. Dia sudah menyusun langkah-langkah matang sejak awal. Namun takdir memberinya kejutan. Dia bertemu binatang nyamuk raksasa yang mengerikan. Saat pertama kali melihat makhluk itu di masa lalu, dia hampir tak percaya. Planet warna ungu yang dipenuhi oleh ribuan nyamuk raksasa itu meninggalkan trauma mendalam dalam benaknya. Dia bahkan lebih memilih berhadapan dengan pengejarnya daripada kembali menatap kawanan nyamuk tersebut. Namun sekarang, ketika kesempatan muncul lagi, rasa takut itu berubah menjadi peluang. Grid menyelinapkan 7 jarum ajaib ke celah tempat para nyamuk hibernasi dengan sangat hati-hati agar tidak membangunkan mereka. Dan dia berhasil menancapkan jarumnya ke tubuh Raja Nyamuk sebelum cepat-cepat melarikan diri. Tak lama kemudian, muncul peristiwa aneh. Kelompok Chen-Long terjebak oleh kawanan nyamuk, dan kabut ungu mulai menyelimuti daerah itu. Semua ini adalah bagian dari rencana Grid. Dia menyeringai memandangi para murid Sekte Pedang Dalau yang kini terperangkap bersamanya. Baginya, mereka semua lemah, tak sebanding dengan Chen-Long. Dia tahu betul bahwa sesuatu yang amat berharga tersembunyi di dalam kabut ungu ini. Sebuah token misterius yang bahkan bisa membuat para tokoh legendaris seperti Ling Tianhao dan Sang Maha Melihat menjadi gila karena menginginkannya. Tapi token itu aneh. Dia hanya muncul pada waktu tertentu dan tampaknya menuntut pengorbanan. Grid menatap para murid itu seolah mereka adalah tumbal potensial. Jika saja ia tidak khawatir dengan energi pedang dalam tubuh mereka, sudah lama ia menjadikan mereka korban dalam ritual pengorbanan. Sementara itu, di sisi lain kabut, Wang Lin perlahan mendekat dengan waspada. Dia berdiri di atas pedang surgawi, dikelilingi oleh tekanan tak kasat mata yang mendorongnya untuk keluar dari Abyss. Tapi dia tetap bertahan, menstabilkan diri dengan energi spiritual surgawi. Kabut ungu menghalangi segala bentuk penglihatan. Zoe, yang kini berada di dalam pedang surgawi, mengirimkan pesan. Kabut ini aneh, Wang Lin, tapi mereka yang terjebak di dalamnya juga tak bisa merasakan kehadiranmu. Wang Lin mengangguk. Tetapi tiba-tiba tas penyimpanannya bergetar. Saat dia mengintip ke dalam dengan indera keilahian, dia melihat binatang nyamuk yang selama ini tenang, kini menjadi gelisah. Matanya bahkan memerah. Belum sempat Wang Lin berpikir lebih jauh, nyamuk itu menjerit dan menerobos keluar dengan liar, langsung masuk ke dalam kabut ungu. Wang Lin terkejut, tapi segera mengejarnya. Sui mengikuti dari belakang. Anehnya, kabut itu tak berpengaruh pada nyamuk tersebut. Dia menembus begitu saja dan menghilang. Meskipun Wang Lin bisa merasakan koneksi antara dirinya dan makhluk itu masih ada, tapi dia tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di dalam kabut, jarak pandang sangat terbatas. Wang Lin terus bergerak dengan 1 juta segel kehidupan yang berkedip di dahinya, siap melindunginya jika bahaya tiba-tiba datang. Sui berputar mengelilinginya dan mendadak berseru. Ada area kosong 5 km ke depan. Di sana ada 6 orang. Wang Lin segera menggunakan indera ilahinya untuk melihat ke dalam area itu. Kabut seolah terbelah dan 6 sosok terlihat jelas. 5 dari mereka adalah murid Sekte Pedang Dalau. Tapi orang ke-6 Wang Lin langsung mengenalinya. Lelaki itu adalah Grid. Di saat yang sama, mata Grid terbuka dan menatap langsung ke arah Wang Lin. Dengan suara lantang, dia memperkenalkan dirinya. Namun tak seperti yang lain, Chen-Long justru tampak berbeda. Dia tak tampak panik. Malah ada sedikit kilatan kegembiraan tersembunyi di matanya. Apa yang dia tahu? Zoe cepat-cepat menarik kembali kesadaran Wang Lin. Grid, meski merasa terganggu, tak langsung menyerang. Dia ragu karena meskipun indera ilahi yang masuk barusan terasa lemah, namun ada kekuatan pedang yang tajam tersembunyi di dalamnya. Kekuatan yang bisa melukai bahkan kultivator sekuat dirinya. Grid sendiri dulunya berada di tahap ilusoriin, tapi karena luka berat, kini hanya berada di puncak tahap ascenden. Ia tahu bahwa untuk naik kembali, itu jauh lebih sulit daripada pertama kali mencapainya. Namun, meski terluka, kekuatan Grid masih jauh melampaui para kultivator biasa. Bahkan seorang ilusoriin pun harus berhati-hati jika ingin menaklukkannya.
Wang Lin akhirnya kembali sadar, menatap ke arah kabut dengan tatapan serius. 5 dari mereka adalah murid sekte pedang Dalau, dan yang satu lagi, dia bernama Grid, katanya pada Soyi. Soyi bergumam dingin. Sekte pedang Dalau, sekarang aku ingat. Jadi, apa yang akan kau lakukan, Wang Lin? Wang Lin tidak langsung menjawab. Dia merenung sejenak. Ada sesuatu yang aneh di balik semua ini. Mengapa para murid sekte pedang Dalau terjebak di sini bersama Grid? Mengapa kabut ungu terasa seperti perangkap raksasa? Dan apa sebenarnya yang dikejar oleh Grid? Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung di benaknya dan jawabannya tersembunyi dalam kabut. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.